benar-benar khairun nas in anfa'um linnas. Sama-sama bersinergi itu saling menguatkan semangat, jamaah, Masya Allah. Baik, mohon izin untuk saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kajian Kamis pagi yang dirahmati Allah, para gurunda, para masyayikh, para asatidzah, para masyayikh dan para yai yang sudah hadir di majelis yang mulia ini. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah di majelis yang mulia ini untuk membahas hal-hal yang mulia bersama dengan orang-orang yang mulia. Semoga kemuliaan senantiasa membersamai kita di dunia wal akhirah. Juga semoga apa yang kita lakukan pagi hari ini menjadi sebab lebih baiknya ketakwaan kita, menjadi sebab lebih sempurnanya keimanan kita, dan juga insya Allah menjadi sebab lebih baiknya kehidupan kita di dunia wal akhirah. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tadi sudah bicara tentang sehat, ya. Sehat ini adalah karunia Allah yang luar biasa yang jarang kita sadari dan jarang kita syukuri. Oleh karenanya senyampang selagi kita sehat, ya, kita usahakan sisa usia kita ini kita manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, agar nanti ketika kita dipanggil menghadap Allah, kita sudah memiliki bekal yang nanti apa-apa yang kita lakukan seperti kegiatan di pagi hari ini akan menjadikan beratnya timbangan amal kita di yaumul hisab nanti. Insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian Kamis pagi ini adalah kajian yang tema besarnya adalah kajian disrupsi sektor pendidikan di era digital. Ya, kita memang sengaja ada kajian ini karena kajian disrupsi di bidang pendidikan ini wajib kita ketahui, sehingga kita nanti nggak teratap seperti orang yang bangun tidur nggak tahu apa-apa gitu. Nah, ini kewajiban kita, salah satu kewajiban kita memberikan literasi kepada masyarakat tentang perubahan yang sangat cepat di dunia ini, yaitu di sektor pendidikan. Jadi dinamika perubahan yang sangat cepat ini sebenarnya terjadi, tetapi di pendidikan kita itu rasanya itu ya tetap saja gitu ya. Jangan sampai kita ini jadi kalangan lakat, ya. Lakat itu lawannya inovator. Jadi kalau inovator itu pinginnya lihat hal-hal yang baru, menemukan hal-hal baru. Ya, lakat itu ndak wis ngene ae wis, soalnya kakekku, nenekku biyen yo ngene gitu ya. Nah, itu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersama kita kajian kita Kamis pagi ini diasuh oleh
yang mulia Al-Ustadz Al-Mukarram Profesor Dr. Laudi Masihu Kamaluddin, MSc dan MN, sebagaimana sudah kita sampaikan beberapa saat yang lalu bahwa beliau ini profesornya ada di 3 perguruan tinggi negeri, yang tiga perguruan tinggi yang berbeda bidangnya, itu luar biasa. Beliau juga memiliki pengalaman dengan anggota DPR 2 periode dan anggota MPR dan semuanya. Artinya beliau ini sebagai negarawan, ya, statesman, jadi sudah bukan orang anu lagi. Nah, saat ini beliau yang mengasuh kajian kita di hari Kamis, yaitu kajian disrupsi sektor pendidikan di era digital, yang pagi hari ini beliau akan menjelaskan, memberikan literasi pada kita, ya, dengan tema Digital Education as Post-Normal Disruption in Education. Ya. Jadi baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama ikuti, kita simak, kita buka kajian kita dengan basmalah agar apa yang nanti kita terima oleh Allah menjadi ilmu yang bermanfaat, yang kelak nanti bisa ditularkan ke anak kita dan disampaikan ke teman dan haditoran lainnya. Baik, mari kita buka dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang kami muliakan, Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Profesor Dr. Laudi Masihu Kamaluddin MSc, MN. Beliau ini saat ini mengemban amanah menjadi Rektor Universitas Insan Kita Indonesia. Baik, waktu kami aturkan, Prof. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati imani wal Islam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Marilah kita pada pagi yang berbahagia ini tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga dapat berkumpul dalam majelis yang mulia ini dengan orang-orang yang mulia. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Jemaah yang berbahagia, Pak Mangestu meminta saya untuk menyampaikan sebuah judul yang saya harus pelan-pelan menyampaikan karena judul ini judul milenial dan judul anak muda yang barangkali anak atau cucu sekarang ini yang sedang gandrung tentang ini. Judulnya adalah Pendidikan Berbasis Digital sebagai Post New Normal Disruption untuk pendidikan. Jadi adanya COVID-19 ini setelah kita bangkit kembali yang disebut New Normal, tiba-tiba kita berhadapan bahwa di dunia pendidikan sudah menjadi digital. Yang kemudian dunia digital ini sungguhnya adalah sebuah dunia yang kita yang generasi yang kita sebut generasi X pada umumnya yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan adanya generasi milenial dan generasi Z. Sekarang telah muncul juga yang namanya generasi Y. Bayangkan aja. Kita masih generasi X ini kita bersyukur masih bisa melihatnya. Disruption yang terjadi karena digital ini, kata digital itu sering kita dengar,
Tapi esensi dari kata digital itu sebetulnya otomatisasi. Semua bergerak secara otomatis karena pengaruh teknologi. Teknologi yang berpengaruh inilah yang kemudian sangat mempengaruhi kita. Nah, sehubungan dengan ini saya selalu terus terang aja selalu mengulang-ulang surat Al-Alaq itu ayat 1 sampai 5. Karena itu surat pertama yang turun di Gua Hira kepada Rasulullah, terutama yang ayat yang kelima. Ini sering sekali kurang kita perhatikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima itu kan dijelaskan kepada kita bahwa Allah itu mengajarkan kepada kita sesuatu yang kita tidak ketahui. Yang secara resminya disebut alamal insana ma'lam ya'lam. Bahwa dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, manusia dalam ini kalau kita persempit umat Islam di Indonesia, kata digital itu masih asing. Karena itu kata yang berkembang, walaupun penemu asalnya itu di zaman Baghdad, Al-Harin yang lahir di Kifa, yang sekarang di Uzbekistan, dengan logaritmanya yang hebat itu, tapi di dalam perkembangan keilmuan, kemudian berkembang dulu di Barat, sekarang balik ke Timur, yaitu Jepang, Korea, Cina, dan Taiwan. Sementara kita di Indonesia tetap saja menjadi konsumen dari teknologi orang. Nah, judulnya itu adalah, jadi transformasi dari pendidikan karena COVID ini, itulah yang disebut disrupsi. Mengganggu, karena kita yang generasi X ini, pendidikan yang kita alami adalah ilmu abad ke-19, kita belajar di abad 20, tetapi sekarang kita hidup di abad 21 dengan generasi baru yang lain sama sekali. Mereka sudah mengenal besar dengan dunia digital dan semua bergerak secara virtual. Nah, ini dia. Pendidikan yang offline bergerak itu menjadi online, sudah menjadi virtual. Virtual itu artinya dunia maya, yang kalau dalam bahasa kita itu dunia gaib. Jadi pendidikan sekarang itu bergerak secara gaib. Nah, ini kan kalau kita tidak pandai memahaminya, ini kita insya Allah akan ketinggalan kalau kita tidak pandai memahami. Nah, di dalam konteks ini, kalau kita definisikan dulu, saya selalu memulai dalam definisinya bahwa di dalam dunia maya atau virtual skenario, universitas itu yang kalau zaman kita tuh lecturing base gitu ya. Kita diajarkan itu ya, kemudian di dosen menyampaikan kepada mahasiswa dengan asumsi bahwa mahasiswa itu kosong, maka disebut banking system. Maka ada profesor-profesor duduk di singgasana keilmuan yang luar biasa, bukunya yang banyak, sekarang diambil alih Google. Buku itu ada di Google, maka kalau ada profesor yang bukunya masih di belakangnya banyak deretan buku, dia maka itu menunjukkan bahwa profesor itu masih abad 20. Nah, abad 19 di bukunya nggak ada di belakangnya. Tapi di tangannya ada HP atau ada laptop. Itu bedanya. Karena semua ada di situ. Nah, kemudian juga lecturing berubah menjadi problem-based learning. Nah, ini case study yang berkembang itu yang paling populer itu ya dari Harvard dan yang kemudian dari MIT. Nah, pergerakan perubahan pendidikan yang modul-modul seperti ini itu merombak suatu cara belajar, cara bersikap di dunia pendidikan dan cara berkomunikasinya. Inilah yang menjadi sorotan saya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita ingin belajar gitu ya mengenai ini. Saya tidak akan terlalu masuk ke arah digital yang seperti UIC yang nggak ada kelas,
nggak ada dosen, tapi orang bisa pintar. Itu kejauhan dulu. Saya yang bisa kita pahami adalah online. Gitu ya. Yang online artinya offline, pakai internet, di seberang ada dosen, di sebelah ada mahasiswa berkomunikasi secara online. Sekarang itu disebut juga digital, ya gitu ya. Nah, hal ini terjadi dikemukakan karena perubahan teknologi. Jadi pendekatan dari barangkali ada, saya siapkan persentase kalau bisa ditayangkan juga, ada baiknya. Ya. Ya. Berikutnya. Ini yang suara-suara asing bisa depan. Ya, ini dia. Jadi dalam skenario virtual atau dunia maya atau dunia gaib, maka universitas itu berubah dari lecture based learning menjadi problem based learning. Ini perubahan yang fundamental. Case study, studi case study. Nah, ini jadi karena generasi ini kalau diomongin nggak mau dengar dia. Tapi kalau dikasih tantangan dia mau. Nah, ini kan perubahan kultur generasi ini menyebabkan pendidikan pun juga melakukan perubahan. Jadi benarlah kata Benjamin Franklin itu mengatakan, tell me and I forgot. Jadi mereka nggak mau dengar. Oleh karena itu generasi ini kalau kita telepon segan dia ngangkatnya. Tapi kalau kita WA dia jawab. Ini perubahan yang fundamental. Sementara generasi kita pengen dengar suaranya. Oleh karena itu kita telepon. Nah, kalau itu WA kita bilang ribet, pakai ngetik-ngetik gitu ya. Tapi kalau ngomong langsung itu lebih senang. Itu perbedaan fundamentalnya gitu ya. Nah, di dalam konteks tadi itu belum berubah, masih yang tadi. Kita semua tahu bahwa sebelumnya ya, sebelum lagi. Ya, masih di sini. Nah, perubahan di dalam dunia digital ini karena apa itu, maka kemudian generasi ini menyukai yang namanya platform. Nah, itu. Jadi ada platform teknologi yang mereka paling suka. Platformnya apa? Istilah mereka udah beda dengan zaman kita. Dia menggunakan istilah platform. Nah, hal-hal seperti ini disebabkan karena tren perubahan teknologi itu cepat sekali. Tadi Pak Mangestu sudah mengungkapkan bahwa perubahan di luar kita sana itu teknologi cepat sekali berubah, sehingga kemudian kalau kita tidak bisa waspada, ini kemudian kita ketinggalan, dan kalau ketinggalan kita menjadi orang asing di tengah-tengah keramaian dunia digital ini. Nah, jadi tren yang itu sekarang itu terutama di penggunaan artificial intelligence. Nah, artificial intelligence itu kemudian sebetulnya adalah tidak lebih cuma garis-garis saja itu algoritma, tapi karena di modeling namanya, di model sedemikian rupa dengan animasi, maka bisa kita buat apa saja dengan model itu. Kita bisa modelingnya itu menjadi mesin, bentuknya bisa burung, bisa juga orang. Nah, tren terbaru itu kemudian robot-robot itu atau artificial intelligence yang digerakkan mulai bergerak ke arah bentuk-bentuk manusia. Ini yang kemudian di dalam dunia pendidikan yang tadinya kita hanya dengar suara dosennya kita sendiri, sekarang sudah diambil alih apa yang kita sebut namanya hologram. Jadi di copy kita punya badan ini, diambil logaritmanya, kemudian kita muncul persis sama dengan kita. Ini kalau kita nggak pandai memahaminya secara algoritma, padahal yang menemukan itu umat Islam, kita bisa akan bingung karena kan tiba-tiba robotnya berubah menjadi bentuk manusia. Nah, sistem komunikasi yang sekarang ini challenging-nya kan bagaimana mengevaluasi mahasiswa itu tidak lagi seperti dulu. Evaluasi case study-nya itu udah mulai berubah.
dengan sekarang ini. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat misalnya universitas yang saya pimpin itu yang sekarang ini terus maju sekarang, yang namanya UIC itu tetap meletakkan suatu dasar yang kokoh, yaitu terus slide berikutnya lagi. Ya, ini online sistem, ini kita sudah tahu. Hari ini kita online, ya sekarang ini. Kan ada pertanyaan, bagaimana ini efektif? Sejauh mana efektif? Itu yang sekarang itu menjadi diskusi panjang. Apakah tatap muka dalam pengertian face-to-face di kelas dengan online ini gimana ini untung ruginya, bagaimana lebih bagus? Sekarang itu sedang bergulat suatu pemahaman itu. Tiba-tiba loncat kepada sistem yang paling modern, nggak ada kelas, nggak ada online, tapi kemudian mata pelajarannya ada main game. Nah, UIC itu main game, sudah ke situ. Jadi disruption, tidak ada aturannya. Kemarin saya ketemu dengan BAN MPT itu, Badan Akreditasi Perguruan Tinggi, kebetulan dia juga anak HMI. Dia bilang berkumpullah kalian yang dari UT, Muhammadiyah, kemudian Cyber Asia, kemudian bentuk saja itu namanya SPMI. Standar pendidikan mutu internalnya secara digital, nanti kita diskusikan itu saja yang disahkan, karena belum ada aturan. Itu bagus, kita mau lakukan itu, sehingga kita bisa membangun pemerintah. Berikutnya. Ya, ini yang menjadi yaitu kemudian learning outcome-nya itu yang kita lakukan itu adalah di dalam budaya digital, Islam, keislaman, gitu ya, keindonesiaan dengan budaya digital. Tagline-nya itu kita lakukan Iqra wa irtaqi. Artinya hanya mereka yang membaca, read and rise kalau bahasa singkatnya. Mereka yang membaca yang bisa bangkit. Yaitu tadi di surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini jelas sekali. Kita mulai dari situ, kemudian Indonesia ini harus dipenuhi. Nah, dalam konteks ini kita bersyukur UIC itu dibangun, di backup oleh umat sendiri, sehingga kita berharap bahwa dengan sistem ini maka kita bisa menjangkau orang di daerah manapun. Itu bisa kita jangkau dengan sistem virtual yang pendidikannya ini, karena kecerdasan tidak ada kaitannya dengan harga yang mahal, dengan biaya itu tidak ada sama sekali. Yang ada adalah kehendak belajar, sebagaimana hadis mengatakan bahwa belajar itu harusnya sejak lahir sampai kita kembali ke liang lahat. Itu menjadi jargon-jargon yang kita lakukan. Nah, di dalam perkembangannya, kalau kita lihat berikutnya, kita lihat bahwa tren teknologi ini sudah demikian ini, dan saya ingin menyampaikan ini yang rilis terbaru, the big reveal yang barusan terjadi, tren teknologi yang berakibat kepada reshaping dari produksi dan kemudian dunia kehidupan industri, ini akan kemudian dipengaruhi oleh robot. Barangkali ini Pak Mangestu di touch aja nih, bisa jalan ini. Kita dengar video itu, Pak. The big reveal. Elon Musk's take on the next step in growth of AI is creating a fully functional Tesla bot, affectionately named Optimus. The Tesla bot has been rapidly climbing Elon Musk's priority list, and ever since he unveiled the Tesla bot's design last year, Elon Musk has strengthened the personnel working on the Tesla bot significantly. All right. Thank you. Now, unlike Dojo, obviously that was not real. So Dojo is real. The Tesla bot will be real. The design observed last year was displayed by a human, obviously. But according to Elon Musk, it is only a matter of time until the design will be doomed by a real robot. Elon Musk announced in June 2022 that he hopes a Tesla bot prototype will be ready and on display as early as September 2022 for the Tesla AI Day that got delayed earlier in the year. While many people think this is too optimistic of a timeline to achieve, Elon Musk believes that it is conceivable.
which is why he doubled down on his prototype announcement by shocking the world with his second announcement. The second earth-shaking announcement was that Elon Musk plans to start mass production on the Tesla bot next year. His view is that with the speed technology is growing, humanity's need for artificial intelligence is greater than it has ever been before, which is why it is imperative that Tesla gets ahead and fulfills this need. Tesla is by far the best candidate to do so because its track record speaks for itself. The knowledge and skill needed to pull off something as outrageous as the Tesla bot are most abundantly in the hands and minds of Elon Musk and his fellow engineers. However, while Elon Musk knows and admits the desperate need for robots, from his admission, there's nothing in this entire world that terrifies Elon Musk more than artificial intelligence. It's hard to make sense of it, but Elon Musk has his reasons for his deepest fears. Continue watching to see why he's so scared. Ya, itu ke depan itu Elon Musk sekarang kita dikejutkan dengan mobil listriknya. Saya punya mantu itu udah beli mobil listrik karena murah, bukan karena hebat. Dan itu pakai listrik, hemat lingkungan. Dan sekarang nanti tidak ada supir, tidak ini. Tetapi jangan lupa di belakang ini semua berkembang cabang-cabang keilmuan baru yang generasi ini dengan coding, dengan istilah-istilahnya yang baru sama sekali dan tidak ada hubungannya ilmu sosial atau engineering, semua sama. Zaman ini berubah ke arah situ. Itulah disruption pendidikan. Coba lihat, robot akan muncul kalau menurut Elon Musk tahun depan sudah bisa dijual, tinggal kita pesan robot untuk cleaning service pakai robot. Terus itu yang akan terjadi di dunia pendidikan pun juga bisa menjadi asisten, tinggal kepalanya aja kita isi dengan mata pelajaran, maka dialah yang mengajarkan kepada mahasiswa, menemani mahasiswa kita dimanapun dia berada gitu ya. Dan itu mereka bisa berdiskusi seperti halnya kita, tergantung algoritma yang kita isi di dalamnya. UIC itu sekarang itu semua dosen-dosen sudah bermain tidak lagi pada teks, tetapi video-video pendek, bagaimana mau edit video. Oleh karena itu, pendidikannya sebagai contoh, maka yang pertama harus ada literasi IT. Kita harus belajar ulang dengan literasi IT, melek IT, melek digital, kemudian kompetensi digital. Nah, dengan ini pun ada pengaruh psikologi. Maka di UIC misalnya dibangunlah satu prodi yang disebut namanya itu adalah Prodi Digital Neuropsikologi, yang begitu dibuka jumlah mahasiswanya itu 1.500 yang mendaftar. Kalau diteruskan itu sampai 2.000-an. Cuma kita sudah stop, kita uji, kita seleksi secara ketat. Hanya mereka yang interestnya tinggi untuk masuk ke sini dengan IP yang bagus gitu ya, maka kita hanya menerima 800. Itu 800 kita udah dikomplain oleh mahasiswa, kenapa saya tidak bisa diterima. Saya bilang mendaftar lagi bulan Februari, sekarang 800 aja dulu. Tren ini menjadi tren baru pendidikan. Nah ini kan disruption ini. Jadi apa yang kita pelajari sekarang ini isinya benar, tetapi metode menyampaikannya itu yang menjadi soal. Kemudian apa yang kita ada dalam diri kita ini bisa dituangkan melalui algoritma, dipindahkan kepada machine learning namanya. Machine learning-nya itu ya robot. Robot itu bisa kita bentuk dalam bentuk burung, burung berkicau, bisa juga kita masukkan sebagai hewan, bisa juga tumbuhannya bisa ngomong. Sekarang sudah ke situ itu. Sekali lagi, surat Al-Alaq ayat 5 itu sangat mempengaruhi jalan pikiran dari UIC ini dengan surat Luqman ayat 27. Jika sekiranya ranting-ranting pohon ini dijadikan pena dan lautan ini kita jadikan tinta, ditambah lagi 2 kali, niscaya ilmu Allah itu tidak pernah akan habis. Itu pengaruh dari 2 ayat ini kuat sekali di UIC, karena inilah perkembangan yang terakhir yang barangkali umat kita sudah mulai pelan-pelan, terutama yang muda-muda harus mengikutinya gitu. Itulah disruption yang luar biasa, daripada lecture menjadi case study. Mereka itu dialog, tanya jawab. Jadi game. Jadi mata pelajaran itu dimasukkan ke dalam machine learning,
kemudian mahasiswa nanya saja, tanya ini ada jawaban, tanya ini ada jawab. Kita pun selama ini juga sudah melakukan sebenarnya di HP kita dengan Chrome, Google itu tentang kesehatan, tanya aja sama mereka, tentang alamat ada di situ, tentang apa, seperti itulah perkenalan. Dan inilah semua yang akan terjadi, bagaimana 4.700 perguruan tinggi di Indonesia tiba-tiba dia merasa obsolete hanya karena perkembangan terbaru ini. Dan ini challenging kepada generasi yang sekarang SMP, SMA, tempat mereka perkuliahan itu sekarang sudah dibagi dua. Ada yang offline, ada yang online, atau ada yang full digital. Ini sekarang perkembangan ke generasi, baik juga kita sebagai umat harus mengetahui. Nah, di dalam konteks ini, maka dai-dai kita pun juga harus mempunyai dai-dai milenial. Dai-dai ini penting sekali karena mereka yang hidup bersama umat di tengah-tengah masyarakat, maka mereka harus di-equip atau diberi pengetahuan, dan bukan saja pengetahuan, tapi kemampuan, pertama literasi IT, literasi digital, dan kemudian kompetensi. Dan di masa depan, di rumah itu bukan lagi kumpulan buku, tetapi studio untuk forecast. Itu yang akan berkembang, karena hari kan TikTok yang dipotong-potong itu sekarang akan berkembang, akan mendominasi kegiatan dunia ini 5 tahun yang akan datang. Sebuah peristiwa panjang sekarang dipotong-potong karena orang tidak punya waktu untuk mendengar lama, tetapi tidak kehilangan esensi dan keilmuan. Itulah disrupsi pendidikan yang kita hadapi sekarang ini. Nah, oleh karena itu maka perguruan tinggi pun juga mengalami perubahan. Berikutnya, next itunya, slide-nya. Terus tadi ini robot ini sebagai case tadi. Big reveal. Enggak, terus. Udah tadi. Nah ini, oleh karena itu universitas, ya sebelumnya. Ya, slide sebelumnya. Ya, Universitas Insan Cita itu rektornya cuma 3 aja. Rektor, pembantu rektor. Bidang akademis dan riset, dan non-akademis, sudah 2 itu aja. Kemudian tidak ada dekan, cuma prodi aja dengan dosen gitu ya. Nah, kemudian semua bergerak dengan big data, artificial intelligence, kemudian dilakukan dengan Internet of Things, maka elemen-elemen pendidikan itu digerakkan oleh artificial intelligence di dalam, sehingga dosen itu melakukan riset, publikasi, kemudian menyampaikan perubahan-perubahan tentang cara belajar yang diperlukan oleh mahasiswa. Oleh karena itu, kalau MIT itu tidak ada lagi jurusan. Misalnya kita ambil sebagai contoh yang sedang saya lakukan, digital farming, itu pertanian itu sekarang udah berubah, tidak lagi dibagi-bagi seperti dulu. Ada yang namanya agronomi, agroteknologi, agrobisnis, agroindustri. Kemudian sekarang itu berubah sama sekali, yaitu agronomi, agroteknologi, agrobisnis, agroindustri, packaging, logistik, marketing, itu ada dalam satu sistem, sehingga kemudian pertanian berubah konsepnya, dan kemudian keilmuannya pun juga mengalami perubahan, dan semua dilakukan secara digital. Jadi konsepsi inilah yang kemudian digital transformasi yang di dalam case-case prakteknya itu akan yang kita akan hadapi. Nah, yang akan kita menghadapi itu adalah yang disebut digital community 5.0, yaitu masyarakat dengan 5.0 ini digerakkan oleh apa yang kita sebut smart system. Nah, ini dia. Smart system inilah yang akan bergerak di balik ini, dan ini membuka cabang ilmu baru yang luar biasa banyaknya, sehingga banyak ilmu-ilmu baru. Bayangkan aja, psikologi sekarang nggak bisa sendiri. Neurokedokteran enggak, tambah digital. Maka digital neuropsikologi, karena ketiganya nyambung hari ini, dan itu sekarang yang menjadi tren sebagai contoh. Pertanian pun juga pakai pertanian digital atau precision farm. Yang kesehatan sama, ilmu-ilmu sosial sama. Sekarang juga kita sedang mengembangkan riset di bidang keislaman itu seperti apa, ilmu-ilmu yang lama itu dikumpul di dalam, kemudian artificial intelligence
bisa kita kemudian mengikuti perkembangan hasanah keilmuan Islam dari dulu sampai sekarang itu yang ada, sehingga itu kemudian melakukan suatu terobosan dalam revolusi, benar-benar disruption di dunia pendidikan hari ini. Orang menjadi cerdas tanpa harus datang ke kelas. Karena kelas datang ke dirinya. Ini kan hal baru. Nah, pertanyaannya bagaimana engagement antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain? Ternyata mereka melakukan engagement secara virtual juga. Dan ini kemudian ada union-union untuk gerakan kemahasiswaan yang menyatukan satu dengan yang lain, yang letaknya mahasiswa itu dari seluruh dunia bisa bergabung di situ. Kemudian berakrab, maka lahirlah yang disebut metaverse. Metaverse artinya kita berteman dengan teman yang dari manapun, seperti kita bercakap-cakap face to face, tapi sesungguhnya jaraknya itu jauh sama sekali. Nah, itulah yang kemudian di era digital ini tidak mengenal jarak dan juga tidak mengenal apa yang kita sebut space, dan kita semua sekarang ini berkembang ke arah itu. Nah, 2 semester yang akan datang, UIJ sudah metaverse, sudah kelas di dalam kelas kita tuh student bisa bergerak, ngobrol dengan temannya, pergi jalan-jalan sekeliling dunia, mereka kumpul aja, mau pergi umroh sama-sama gitu secara virtual, mau keliling ke daerah dari pulau satu ke pulau yang lain, itu yang terjadi. Nah, cabang keilmuan untuk mendorong dan itu adalah cabang keilmuan yang sekarang juga hanya kemudian itu dibantu oleh digital. Nah, itulah perkembangan yang kita hadapi hari ini di dunia pendidikan, sehingga pendidikan benar-benar mengalami disruption. Berikutnya. Halo. Ya, sesudah ini ada. Nah, sesudah itu kemudian bagaimana sistem belajarnya di dunia pendidikan yang disebut digital itu, yaitu ada suatu machine learning yang disebut artificial intelligence digital, kemudian sistem teaching learning system itu, kemudian dosen menyiapkan bahan, kemudian bahan ajarnya dimasukkan ke dalam mesin, yang itu bisa menjadi robot atau bisa juga menjadi mesin biasa saja, disebut machine learning. Kemudian berinteraksilah semua mahasiswa dengan itu secara seperti main game untuk mata pelajaran. Dosen hanya muncul dalam TV 9 menit saja paling lama, dan atau dipotong-potong, dan semua berdialog secara virtual. Dan suasana ini hari ini adalah suasana yang dikehendaki oleh mahasiswa. Dan setelah selesai, kemudian ujian tengah semester, tugas-tugas, atau UAS, ujian akhir semester, selesai kemudian masuk ke PDDikti, yaitu melalui Academic Information System atau SIAGAP dari perguruan Dikti, sehingga rekod mereka terkumpul di sana. Sementara dosen hanya memberikan motivasi, inspirasi, dan case-case study dan ujian, sementara mahasiswa bermain game dan interaksi. Bagaimana dengan antara mereka? Mereka bisa berdialog karena di dalam sistem itu sendiri ada perpustakaan, ada jurnal, ada studio mengedit video-video, semua disiapkan di dalam laptopnya sendiri. Nah, mendevelop program ini kelihatannya hebat. Iya, bagi yang tidak tahu, tapi bagi yang tahu itu biasa aja. Seperti kita, bisa Pak Mangestu, misalnya, dia berdagang itu kita kagum dia, bagi dia biasa aja. Tapi kita yang tidak paham itu terkagum-kagum. Juga dunia digital itu sama. Dan alhamdulillah ini semua anak-anak Indonesia juga yang kita kirim ke luar negeri setelah kembali. Kemudian mereka melakukan kegiatannya ini, dikumpul di suatu perguruan tinggi, dan inilah yang menjadi salah satu model yang kita hadapi. Inilah disrupsi pendidikan yang luar biasa sekarang ini, dan ini kemudian di dalamnya itu ada etik and moral value-nya. Oleh karena itu Islam yang sebagai dasar etika dan moral pun, agama Islam pun diajarkan secara virtual. Epistemologi keilmuan Islam itu dibahas di situ. Berikutnya Pak Mangestu yang videonya.
ya ini dia gambaran sistemnya seperti ini saja sebenarnya ini. Nah, kelihatan ini memang bagi kita agak apa namanya aneh, tetapi bagi mereka yang sekarang ini dunianya itu ini biasa saja gitu ya. Dan alhamdulillah ini didevelop oleh anak-anak Indonesia. Cuma kemudian sektor ini dalam cara berpikirnya didesainnya seperti ini. Jadi tidak ada kuliah, kapan saja kuliahnya, kemudian kapan saja dia masuk, dosennya hanya menyiapkan bahan ajarnya, mahasiswa bergerak sendiri. Tapi memang ada syarat. Memang orang-orang yang masuk di dunia ini adalah yang benar-benar ingin kuliah dan ingin maju, dan karena lingkungan yang diciptakannya itu memungkinkan itu, alhamdulillah hari ini yang mendaftar, kita sudah tutup hari kemarin, jumlah yang mendaftar itu persis 4.000 dan hanya kita menerima 1.500 dari 5 jurusan, yaitu sains data, kemudian digital communication, digital business, informatika, dan digital neuropsikologi. 5 jurusan ini kita batasi dulu karena kita sendiri harus sambil belajar juga bagaimana menghandle anak-anak dari seluruh Indonesia. Ada mahasiswanya gitu, tidak tertumpuk pada ini, dan mereka ini ada yang dari pelosok manapun, internetnya juga on off bisa masuk karena sistem ini masuk ke HP-nya dia atau masuk ke komputernya dan bisa kerja offline. Setelah selesai pekerjaannya bisa dikirim secara online, tentunya pakai internet dia cari, sehingga harganya murah tetapi orang bisa cerdas. Mungkin ini satu alternatif untuk pendidikan di negara kepulauan di mana umat ini pun bisa berpartisipasi. Pesantren-pesantren pun juga melakukan hal yang begini yang kita lakukan di masa depan. Saya kira itu secara singkat, sudah sejam saya berbicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah menyaksikan, menyimak ya apa yang tadi disampaikan ya. Kalau kita sudah terbiasa ya mendengarkan seperti disruption di megatrend, kita wiryawan ya, ini Indrawan Nugroho dan lain-lain ini insya Allah nggak tergagap-gagap, tetapi kita mesti terengah-engah ya, terengah-engah. Lu kini kok ya si sampai nang kini tok gitu loh ya. Karena nanti kalau kok kita masih di sini posisinya, atau kalau sudah sadar posisinya, lu kita kok nggak ikut berpartisipasi di situ ya. Nah ini yang memang saya ini termasuk ya yang peka terhadap yang begitu-begitu. Dulu jadi dosen ya, dosen negeri saya mengundurkan, maunya saya minterkan orang bodoh gitu. Ya, nah ini ya di UIJ ini itu, saya menemukan rohnya di situ. Ini minterkan orang di mana saja, apalagi sesuai dengan negara kita yang kepulauan ini sampai. Kalau kita mengenal gerakan yang dulu Indonesia mengajar, gerakannya Pak Anies Baswedan, ya orangnya datang ke sana. Sekarang udah luar biasa. Ini disrupsi yang luar biasa. Nah, cuma masalahnya kita ini nyadari apa enggak sih? Kita ini nyadari apa enggak? Ini pertanyaan. Baik, ini sudah ada 2 penanya yang sudah raise hand. Ini luar biasa. Satu ini Ustadz Heru Pamungkas, selain pengusaha beliau juga Ketua Kadin Malang. Silakan Ustadz Heru. Matur nuwun barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof sehat, alhamdulillah. Ngapunten Prof, moga-moga ini tidak keluar konteks
karena memang saya ini generasinya Pak Pangesti, jadi generasi abad 19. Tetapi kebetulan, tidak ada faktor kebetulan sebenarnya, tapi alhamdulillah istri saya juga seorang dosen, yang alhamdulillah dulu kalau S1-nya di Ekonomi UB, kemudian S2-nya di Perth, dan di S3-nya di Sandwich, gitu, ada di UK dan yang lain-lain. Insya Allah kalau Allah ridho tahun depan profesor. Jadi saya mengamati, Prof. Beliau salah satunya yang selalu saya amati, yang saya lihat beliau ini juga berupaya agak terengah-engah gitu bahasanya Pak Mangesti. Di samping memang ada kepraktisan atau sisi misalnya cara mengajar yang online, yang kadang dia agak sambat, lebih capek. Terus kadang-kadang agak emosional karena yang dia ngotot-ngotot sementara mahasiswanya, ayo dimunculkan videonya, nggak boleh di off dan lain-lain gitu. Tapi sementara dia sendiri juga praktis, pakai daster, pakai hijab, selesai. Nah, poinnya yang pertama bahwa ada ketergagapan. Ketergagapan atau apapun istilahnya, yang pertama bahwa di era digital ini, kadang-kadang kalau kami menyebutnya, orang tua ini menyebutnya, kadang-kadang mungkin boleh dibilang salah asuhan. Kenapa? Karena kita ini terlalu mengagung-agungkan ilmu pengetahuan dan sebagainya, sehingga saya lihat anak-anak muda ini lebih tertarik mendengar Mario Teguh daripada mempelajari Sirah Nabi. Padahal yang disampaikan Mario Teguh itu sebenarnya hadis semuanya. Bahkan ada distorsi, ada bukan distorsi, entah apa yang namanya sebutnya, tapi kesannya ilmiah. Padahal hanya lebih populer menurut saya. Padahal aslinya kan tentu kita harus mengacu hadis. Nah itu satu. Jadi ini sesuatu apa yang bagi saya juga agak asing, yang generasi tua ini. Tetapi saya lihat ini memprihatinkan. Artinya daripada kamu repot-repot dengar Mario Teguh, bahkan bayar seminar, ikut 2 juta bayar seminar, kenapa kamu nggak pelajari Sirah aja, kamu sudah selesai gitu, malah sumber aslinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada kesan untuk supaya ilmiah ini malah bahkan pelan tapi pasti meninggalkan yang aslinya. Artinya Al-Quran ditinggalkan, Sunnah ditinggalkan, malah mencari yang ilmiah-ilmiah. Padahal Al-Quran kan sumber paling ilmiah. Gitu. Nah, ini mungkin narasinya orang tua juga, bahwa Al-Quran memang sumber paling ilmiah, termasuk Sirah dan lain-lain. Ini mohon pendapat yang itu. Yang kedua, ngapunten. Sudah itu aja, nanti yang lain nggak uman. Satu dulu. Baik. Prof, ini langsung mau dijawab apa dilanjut di penanya berikutnya, Prof? Ya, terserah moderator aja, saya ngikut aja. Oke, kayaknya Prof sudah ini ya, nyatet. Baik, kalau gitu saya teruskan aja dulu dua penanya. Ini berikutnya Mbak Dava, silakan. Ya, terima kasih. Mohon izin sebelumnya Pak Mangesti kesempatan kali ini. Mohon izin Prof, saya Dava. Saya Dava dari SPMAA Batam. Ya. Monggo. Mohon izin perkenalan Prof, sebelumnya saya calon mahasiswa UICI. Saya saat ini berada di Kepulauan Riau, Batam. Saya tinggal di Pulau Galang. Kita juga sedang mengembangkan SPMAA Batam saat ini sedang mengembangkan pulau model, yakni satu pulau yang bisa dijadikan model bagi pulau-pulau yang lain. Nah, di Batam ini khususnya kita sedang fokus. Yang saya tanyakan pertama, apakah di UICI ini juga mengenal sistem akselerasi? Maksudnya jika kami daftar sebagai mahasiswa UICI dengan memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan UICI tadi, yang disebutkan nama Profesor Lode tadi, mengenai waktu apa bisa dipersingkat gitu. Contoh SKS itu tidak berdasarkan waktu, tapi berdasarkan capaian satuan mata kuliah dan tinggal menyelesaikan skripsi, tesis, disertasi sesuai jenjang S1, S2, S3. Bisakah diperpendek waktunya dan berapa lama gitu, Prof? Karena kita kan sendiri kayak kalau tadi kan pendidikan merdeka, jadi mempersingkat waktu itu kan juga termasuk yang disebutkan sama Profesor tadi kan, mahasiswa cerdas tanpa datang ke kelas. Nah itu Mas, saya amazed banget pernyataan tadi, kutipan kelas tanda kutip yang saya ambil. Yang kedua,
dalam perguruan tinggi itu kan ada tridharma perguruan tinggi, yakni pengajaran, riset atau penelitian, pengabdian di masyarakat. Nah, untuk aspek pengabdian di masyarakat, mohon UICI bisa membebaskan kami untuk tidak terkendala sarana akses internet. Karena kami warga-warga pulau ini sebenarnya, apalagi SPMA saat ini, pengen para warga pulau di Batam khususnya ini masih, yang saya sebutkan kemarin Pak Mesti, kita masih Batam ini, apalagi yang saya fokus dampingi ini di pulau-pulau ini masih terbelakang dalam pendidikan. Nah, makanya itu kita pengen anak-anak pulau ini, satu mauan kita, sekarang kita sedang fokus yang di Pulau Air Raja itu ingin jadi anak-anak pendistrupsi, bukan terdistruksi. Nah, gitu maksudnya. Nah, saya ingin UICI bisa join dengan SPMA Batam untuk program besar ini. Mungkin gitu dari saya. Terima kasih. Mbak Dava, siap. Di jurusan apa di UICI? Saya? Ya. Itu tadi neuropsikologi. Digital neuropsikologi. Digital neuropsikologi. Siap. Oke. Terus di Batam berapa orang yang mau kuliah itu? Oh, kalau Pak Mesti bilang gitu, nanti saya buka pendaftaran langsung kayak yang tadi Prof. Laude bilang membludak ya. Saya karena sudah tawarkan di penduduk Air Raja juga. Jadi setelah dari SMA di situ kan ada alhamdulillah SMA-nya. Setelah dari situ langsung kita jadi mahasiswa, nggak perlu keluar dari Air Raja karena keluhan dari Pak Lurahnya itu, wah orang-orang penduduk Air Raja ini banyak yang keluar karena di sini nggak ngerti ada apa gitu. Padahal kita SPMA sendiri melihat potensi Air Raja ini sangat bagus sekali gitu. Oke. Terima kasih. Silakan Prof. Langsung. Ya, luar biasa ini pertanyaan dari yang pertama tadi Pak siapa namanya? Pak Heru. Pak Heru ya. Ya. Pak Heru, memang itu persoalan online, ada kegagapan teknologi gitu ya. UICI itu tidak pakai online, nggak ada space, nggak ada ini, ada di dalam dirinya, ada di HP-nya, jadi nggak ada online. Karena berhadapan dengan modul yang sudah disiapkan, dan modulnya itu ke depan itu yang ngajarkannya itu, yang menemani mahasiswa itu adalah robot. Nah, jenis robotnya pun juga kita susun. Tergantung selera mahasiswa dan mahasiswa, robot yang mana yang menemani, dia diskusi. Kita masukin aja ke kepala robot itu, karena itu machine learning sebenarnya. Kemudian dia dialog, dia berdua saja, one on one itu istilahnya, itu secara dunia maya. Itu yang mengenai ini. Kembali sama dengan Pak Gapa tadi, di UICI tidak tridharma, catur dharma. Ada satu dharma yang ke-1 adalah Islam dan keindonesiaan. Itu jadi bisa dilakukan itu. Nah, dengan ini, nah Sirah Nabawiyah itu yang dilakukan itu di UICI sangat kuat itu Pak. UICI di dharma keempatnya justru itu yang dikembangkan, yang mengenai ini. Dan itu yang termasuk sekarang riset yang populer juga di UICI. Kan di dalam pelajaran basis yang namanya MKDU, mata kuliah dasar umum, itu kan masalah kewarganegaraan, Pancasila, agama Islam, dan bahasa Indonesia. Ketika pelajaran Islam ini dimasukkan dengan sistem ini, populer, Pak. Dan itu apa yang dikhawatirkan tadi itu insya Allah di masa depan tidak terjadi. Dan literaturnya sudah ada juga. Saya sendiri mengarang satu buku yang namanya Rasulullah Business School itu sudah laku itu sekitar 400.000 eksemplar. Sudah laku, sudah menjadi referensi. Itu yang kita masukkan ke dalam dan diskusinya di hal-hal yang seperti itu. Itu Pak.
Ya, Pak Her. Jadi Mer Pangestu ini karena ada TV saja itu, Pak, yang mempopulerkannya. Nah, di UICI pun juga ada yang menggunakan TV. Jadi kalau kita menggunakan internetnya tidak ada, pakai offline, masalah. Tapi kalau ada yang ingin pakai TV, kita punya TV-nya sendiri yang disebut ICBN, Insan Cita Broadcasting. TV streaming itu kita punya juga, Pak. Jadi menjawab pertanyaan tadi itu benar bahwa kalau kita melihat dalam life cycle kehidupan Rasulullah itu kan menjadi seorang pengusaha dulu, baru kemudian melalui pengusaha baru dia berdakwah gitu ya. Dan Islam itu kan adalah agama urban sebenarnya, kan mulai dari Mekah ke Madinah itu kan kota, baru berkembang ke daerah-daerah yang lain. Nah itu yang UICI itu dari awal jargonnya aja bisa dilihat tadi kan ya. Iqra itu kata kunci yang dilakukan di ini. Jadi dari Al-Quran ini, Pak, universitas ini didrive dari Al-Quran, kemudian diturunkan di dalam epistemologi Islam, dan akhirnya menjadi filsafatnya, yaitu tujuan dari itu yaitu membina insan akademis, pencipta dan pengabdi yang bernafaskan Islam, serta bertanggung jawab terhadap terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Conceptually itu oke lah gitu ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana itu membumikan? Nah, membumikan itu hanya dengan contoh teladan. Rasulullah itu kan memberikan teladan. Sehingga anak UICI sebagai contoh untuk diketahui. Sekarang ini saya nggak tahu, udah masuk training belum? Mulai hari ini kayaknya itu ya. Literasi IT dulu, baru kemudian literasi digital, baru kompetensi digital. Sebelum kalau kita istilahnya dulu MAPRAM, kalau kita di UICI itu kalau disebutnya itu pokan ta'arufnya, perkenalan kampus, itu sudah harus selesai dulu semua mahasiswa. Sehingga begitu masuk kuliah, literasi digitalnya sudah selesai, literasi IT-nya sudah selesai, dan kemudian digital kompetensi selesai. Itu saja sudah bisa cari duit kalau mau cari hidup. Dan itu sertifikasi, dan sertifikasinya ini diakui gitu ya. Dan itu sudah cukup membuat mahasiswa UICI itu seluruhnya harus itu. Itu yang tertarik juga banyak mahasiswa gitu ya mengenai hal ini. Jadi di dalam hal UICI, Al-Quran itu menjadi basis, Pak. Tapi kan ada pemahaman di UICI itu mengatakan bahwa ayat kauliyah kalau tidak dibarengi dengan kemampuan ayat kauniyah, dia tidak memberikan efek. Dan itulah yang mencoba dikombinasikan. Itu Pak Heru yang bisa saya jawab pertanyaannya. Prof, sedikit boleh, Prof? Boleh, Prof. Ngapunten, Prof. Ini berusaha objektif, moga-moga bukan berarti tidak sopan. Menurut kami, outsider ini kan UICI itu something new, sesuatu yang baru. Nah, kalau di dunia marketing seperti kita ini, istilahnya jangan sampai kita ini jualan obat jenggot tapi nggak jenggoten kan gitu. Nah, adakah satu program untuk proyeksi gitu ke depan yang meyakinkan kita bahwa hasilnya akan seperti ini, seperti harapan bagus, karena ngapunten seperti yang kita lihat bahwa di era digital ini aja sekarang yang dulu dikenal MAPRAM itu bagus kan di offline dan sebagainya, kemudian ada distorsi dikurangi dengan atas dasar efektivitas dan efisiensi dan yang lain-lain. Nyatanya sekarang ada satu yang hilang, yaitu akhlak. Mahasiswa yang lebih muda itu terlihat kurang sopan terhadap senior, rasa hormat dan yang lain-lain, cara berpakaian dan yang lainnya sudah terdistorsi gitu. Nah, apakah itu UICI ini, program UICI ini juga sudah diprediksi ada distorsi yang lain yang sifatnya sosial, yang justru nanti akhirnya malah nggak produktif gitu, antiproduktif terhadap apa yang dicita-citakan. Kedua, adakah mekanisme yang untuk menjaga sekaligus meyakinkan kita konsumen bahwa nanti akan seperti ini hasilnya, nggak ada distorsi. Baik, saya bisa jawab sekarang. Langsung aja, Bro. Iya. Bagaimana ya, sabar sebentar ya, ini ada pertanyaan tambahan. Saya di dalam, saya nggak tahu ya, keberapa saya sampaikan di sini
di UIC itu dipahami betul bahwa orang menjadi sekuler atau beriman itu amat ditentukan oleh 1,4 volt setiap genetik di dalam tubuh manusia. Itulah yang dimainkan oleh artificial intelligence. Itulah yang dibangun di UIC itu. Kemudian kita semua tahu, saya ulang ya Pak Mangestu ya, walaupun ini sudah pernah saya sampaikan juga di sini, bahwa di dalam tubuh manusia itu beredar sebanyak 5.000 triliun sel jin itu ya, genetik itu. Sel ini bermuatan positif dan negatif, tergantung persepsi dari orang itu. Nah, setiap sel muatan listriknya itu 1,4 volt. Kalau kita sering kan, kalau badan kita kering, kita pegang sesuatu itu kan ada getaran listrik. Nah, itu menunjukkan bahwa yang menggerakkan tubuh manusia itu muatan listrik. Di temuan terbaru mengatakan seperti itu. Bukan lagi sel yang kedokteran, itu bergeser itu dalam konteks ini. Oleh karena itu di UIC ada digital neuropsikologi di otak, karena sel-sel manusia ini diaturnya di kepala manusia yang disebut neuroscience itu. Nah, neuroscience yang ada sel-sel yang di kepala manusia ini, kalau diurai, kemudian ditentukan oleh persepsi manusia. Nah, persepsi manusia itu amat ditentukan kepada muatan listrik negatif atau positif. Inilah yang kemudian dikembangkan di UIC, sehingga dengan sentuhan seperti ini, maka orang lebih cenderung kepada positif. Positif itu termasuk di dalamnya adalah prasangka kepada agama itu lebih kepada arah keimanan. Itu dia yang anunya. Oleh karena etik dan moral value itu adalah menjadi salah satu deskripsi output dari UIC. Oleh karena itu UIC di dalam seperti apa profil alumninya sudah digambarkan juga bahwa mereka mempunyai karakter. Karakternya ada definisinya. Salah satu karakter keagamaan, kerja keras, dan ada kompetensi yang dimiliki. Jadi ini sudah ada deskripsi. Jadi sebelum di launching itu pertanyaannya bagus sekali, ditanyakan juga oleh kementerian, yaitu seperti apa profil alumninya. Sudah ada deskripsinya dan itulah yang dikerjakan di dalam kurikulum itu. Saya kira itu Pak Heru yang bisa dijawab. Oleh karena itu UIC itu ABC plus BEM namanya. BEM itu kan ABC itu kan artificial intelligence, big data, kemudian konektivitas gitu ya, kemudian blockchain, kemudian etik moral value itu menjadi nilai-nilai. Sebenarnya nilai-nilai ini pernah didiskusikan di sini juga di awal-awal tentang ada 10 karakter yang dilakukan oleh di tempatnya Pak Mangestu, itu yang diadopsi Pak. Saya kira itu Pak Her. Jadi nanti ada penyeimbang dosen-dosen luar biasa dari outsider misalnya kayak Pak Pangesti gitu yang punya narasi-narasi napak tilas bukan babat talas gitu ya. Saya menyebutnya narasi napak. Nanti juga ada guru tamu gitu ya, loh. Ya, selalu. Sekarang kita setiap minggu ada namanya public lecture, kita undang dari luar, kita hadirkan. Sudah berjalan Pak. Itu terus dari luar negeri, dalam negeri, Pak Mangestu nanti diminta sesuai menyampaikan, tinggal kita lihat prodinya, misalnya bisnis atau sains data atau informatika atau neuropsikologi. Jangan lupa UIC ini prodinya itu ada yang di London, ada yang di Berkeley. Pak Dr. Taruna itu ada di Los Angeles dia tinggal. Nggak mesti di Jakarta. Yang tinggal di Jakarta itu cuma 3-4 orang. Saya saja dengan beberapa teman. Yang lainnya ada yang di Palembang, ada yang ada yang di Banyuwangi, ada yang di Medan, dosen-dosennya. Karena ngapunten biasanya ada sesuatu yang worth it sebetulnya, tetapi sudah mulai terabaikan yaitu wisdom. Iya, ada itu. Jadi mata pelajaran itu kombinasi best practice dengan scientific, dengan teoritis. Kalau itu ya. Terima kasih Pak. Luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini OIC ini berdiri dan dibidani oleh
orang-orang yang memang latar belakangnya di bidang agama kami. Ya. Jadi insya Allah tadi sudah disampaikan juga bahwa kayak sirah dan lain-lainnya itu justru menjadi dasar dari fondasi dari pembelajaran di sana. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemajuan di bidang teknologi digital ini, ya, baik di bidang pendidikan maupun di bidang ekonomi, itu mau tidak mau itu kita ya, kalaupun kita nggak mau ngelakoni ya, orang lain di luar sana itu tetap ngelakoni gitu. Ya, jadi pilihan, tidak ada pilihan kecuali ikut atau tertinggal gitu. Ikut atau kamu tertinggal gitu. Nah, pilihannya cuma itu aja sebenarnya. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Prof tadi pertanyaan tinggal jawab pertanyaan Mbak Dafa. Ya. Ya, ada dua pertanyaannya. Bagaimana? Dalam? Ya, saya jawab dulu atau bagaimana? Ya, silakan. Ya, bagaimana? UIC itu sebetulnya orang bisa tambah 2,5 tahun dengan sistem modul ini, tapi regulasi mengatakan bahwa hanya harus 3,5 tahun. Itu regulasi. Kita harus ikuti aturan pemerintah. Maka UIC menerapkan internal begini. You bisa selesaikan perkuliahan, skripsi, bisa juga diuji, tapi wisudanya nanti berikutnya setelah 3 tahun dengan teman-teman. Yang lebih cepat boleh aja, dibolehkan poin. Jadi yang 1 semester itu 6 bulan atau 4 bulan, itu 2 minggu, 2 bulan bisa Anda selesaikan, maju aja. Terus maju aja. Tapi hanya pada waktu nanti ijazah keluar, itu menurut regulasi. Sudah di dalam aturan itu ya. Dan sudah bisa bekerja juga. Artinya kita ini hidup di Indonesia, gitu ya. Jadi regulasinya regulasi Indonesia. Tercepat hanya 3 tahun, ya paling tepat itu. Nah, 3,5. 3,5, malah 3,5 ya. 3,5. Nah itu yang ini. Kemudian yang di Pulau Galan yang dikemukakan tadi, UIC ini kalau misalnya gini, internet, kamu cari tempat internet untuk modulnya kau masukkan gitu 1 semester, sudah itu kau kerja aja. Setelah semua selesai, baru kau ajukan juga. Jangan lupa, begitu kau bekerja di komputermu, ada kita namanya control room. Kita tahu kau pakai baju apa, baca buku apa, artificial intelligence bisa mengenal Anda, bisa dilacak, bisa juga menegur. Luar biasa canggih. Ya, tapi kan ada etika dan moral. Kita batasi yang sifatnya privasi jangan. Sudah ada itu kode etik di dalamnya. Jadi sistem itu sudah sampai situ, Mbak. Jadi salah jangan khawatir. Mungkin sudah harus masuk kepada IT literasi ya? Belum ya? Kan sudah, kalau sudah bayar langsung masuk IT literasi, selesai IT literasi, kau masuk digital literasi, kemudian kompetensi, sehingga pada tanggal 20 September itu sudah masuk kepada permulaan dari ya. Ya, itu pendaftaran sudah tertutup ya, Prof ya. Ya, kita administrasi kita tutup aja karena sudah kebanyakan. Tapi Oktober dibuka lagi, 10 Oktober dibuka untuk perkuliahan Februari. Untuk perkuliahan Februari. Ya. Pak Mangesti itu Gus Hafid ada. Ya. Silakan Gus Hafid. Oke. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Haji Mangesti, Profesor Laude. Insya Allah dengan Profesor Laude ini 2 kali ini saya diperjumpakan oleh Pak Haji Mangesti di forum yang sama di Baitul Izzah. Tapi yang sebelum itu kami masih belum ada proses belajar ujian dari Allah ini. Kalau yang sekarang ini sedang menjalani proses belajar upgrading ini. Ada 2 hal. Yang pertama adalah, mohon maaf,
Ini tadi karena saya menggunakan Zoom-nya anak saya, Mbak Tina. Tapi terus tadi karena Profesor mengungkap tentang pertanian sehingga saya bangun, dan mudah-mudahan ini sebagai upaya. Jadi dua hal. Yang pertama ya, maaf Pak Haji Masti, saya belum bisa menjawab banyak Japri itu karena saya ada satu kondisi yang tidak mampu apa-apa kecuali hanya mendengarkan Al-Quran, ada yang wirid, ada yang sholat itu. Selain itu nggak mampu, nggak tahu ini saya sedang apa. Itulah kondisi real saya. Ini memasuki bulan ke-10 saya di Dipan. Keluar hanya ke masjid, itu pun jalannya hanya 1,5 tahun. Nah, yang kedua, sehingga mohon maaf kalau banyak Japri ke saya belum mampu. Hanya itu, kadang saya betul-betul harus deep, ning ya. Dan hanya Quran, wirid, dan sholat. Selanjutnya ini Prof, saya ini 8 tahun sedang melakukan kegiatan Santani, Santri Taruna Petani di Pasuruan. Besok itu diundang oleh Dinas Pertanian, bagaimana meningkatkan atau menumbuhkan anak muda agar cinta pertanian. Nah, kemarin juga saya kan setiap malam Selasa itu ada pengajian di SPM Pasuruan itu. Nah, itu Gus, maaf Gus, saya langsung real aja. Terus pun di pulau ini sampun tua. Nah, bagaimana saya ini sudah tua? Sedangkan anak-anak saya ini sudah nggak mau di pemuda-pemuda ini untuk pertanian. Nah, langsung saya terpikir tadi itu teringat jenengan Profesor Laude tentang robot pertanian tadi. Nah, bagaimana saya yakin kan itu ada istilah ngosrok, ada matun, ada itu kalau dengan cara drone, dengan cara pasti anak-anak muda itu mau itu. Nah, saya itu terpikir bagaimana robot tapi terjangkau, sederhana terjangkau oleh kelas ya 1 hektar, setengah hektar, seperempat itu bagaimana itu. Nah ini dengan WIC ini saya terpikir tadi tertarik sudah tidak tridharma lagi tapi catur dharma ya, keislaman dan keindonesiaan. Bagaimana ini model pengabdian masyarakat WIC saged saya bisa adopsi atau bahkan sudah pertanian tapi sudah tidak terlalu manual tangan setiap hari tapi bisa itu. Saya teringat itu dan mudah-mudahan nanti Pak Haji Mangesti investornya untuk alat-alat itu. Itu Liza ini atau jamaah itu Liza yang gendeng-gendengan ini gedenya ini. Nah, kami ini punya semangat rohnya ini. Karena bagaimanapun apapun kalau pangan kita ambruk dikuasai orang ya percuma. Makanya saya semangat ketika kemarin sebenarnya di era Gusola dan Yai Sobari almarhum mengajak itu kami semangat. Nah, ini bahkan ini Mas Heru ini juga satu di antara kemarin. Cuman nggak tahu menghilang sama sekali. Ya, Terus Pak Mangesti. Pak Mangesti, izin saya menyapa guru ilmu saya ini. Saya kangen ini sama beliau. Tadi saya begitu di Java itu menyebut SPMAA, saya mau usul bahwa saya ini punya teman dari SPMAA dan sebagainya. Lupa saya sebutannya, tapi yang Masya Allah gitu. Orangnya, piayinya itu nggak dayani, tapi Masya Allah ilmunya dan aktivitasnya. Sehat ya? Safid, Pangestu nih, Mas Heru, monggo kapan pinara? Iya. Lah ngapunten kalau tadi karena saya ini orang marketing itu bakul sehingga ketika disebutkan bahwa bagaimana caranya supaya anak muda ini cinta pertanian. Kalau orang pertanian, orang marketing gampang Gus. Buat sedemikian rupa supaya mereka cepat merasakan hasilnya. Kalau mereka tahu hasilnya pertanian, nggak doyan mereka nyebut gaya bank dasian tengok-tengok saulan nanti dibayaran 10, tanggal 10, nggak mau hasilnya pertanian Mas Allah. Iya. Nah, sehingga bank itu yang hasilnya 10, dan tanggal 10, bank itu kan kelihatannya keren tapi kan peceren. Nah, gitu. Jadi sebetulnya sederhana
buat sedemikian rupa supaya anak-anak muda itu langsung merasakan hasilnya pertanian. Sudah kalau mereka tahu itu, mereka nggak mau kerja dasian repot-repot. Pertanian sak tanduran hasil panen sudah Masya Allah. Nah itu aja caranya. Ngapunten usulnya Al-Fakir. Siap, siap. Silakan Prof, dijawab. Baik, Pak Kiai, Pak Gus Habib, saya punya eksperimental di Kendari, digital farming, punya petani 700 keluarga, ada yang setengah hektar, ada yang 1 hektar, saya kumpulin jadi satu, maka lahirlah 2.300 hektar. Yang ngerjain cuma 3 orang anak muda. Itu jadi saya. Nah, gimana itu di cloning di Pasuruan, Prof? Ya bisa aja, kan ada syarat-syaratnya juga. Wah, ketentuan berlaku. Itu tugasnya Pak Wahyu. Siap, siap. Syaratnya itu pertama, cari anak muda yang senang IT. Kan sekarang anak muda itu bagaimana bertani tanpa nginjak sawah, tapi padinya ada. Kalau saya kebetulan fokus padi, pakai itu mereka sekarang. Itu konsepnya begitu. Mereka di depan komputernya saja, tapi sawahnya bisa diawasi, bisa ditanam, bisa jalan itu traktornya sudah begitu. Tapi kan syarat-syaratnya adalah sama tadi, digital IT harus ada dulu, kan yang muda ini digital literasi IT, literasi digital, kompetensi. Nah kalau di UIC itu gratis, nanti ini dikasihkan aja begitu ya Mbak Gapa ya, nanti kamu mulai hari ini sudah masuk itu langsung aja. Kalau itu nggak bisa lolos ke sebelah, karena itu dikasih gratis saja. Yang kalau itu dijual ke luar gitu ya, itu mahal juga itu, karena semua perguruan tinggi ingin mengadopsi punya UIC, dia harus lewat itu, dia beli. Itu kan institusi, tapi kalau mahasiswanya gratis saja, karena itulah ciri khasnya. Nah, Gus, jadi setelah itu dimiliki, maka kemudian santaninya ini harus kemudian dia masuk dulu kepada apa yang kita sebut itu modernisasi. Modernisasi itu tidak menolak traktor roda 4, tidak menolak drone, tidak menolak combine. Kemudian itu untuk supaya produksi ke depan itu yang menentukan produksi, bukan di marketing. Nah, dari produksilah kemudian kita marketkan, dan yang memarketkan itu adalah petani itu sendiri. Oleh karena itu pertanian di dalam perspektif anak muda yang di UIT kebetulan insya Allah akan dibuka juga adalah bisnis, bukan simbol kemiskinan. Generasi muda ketika pertanian dianggap sebagai kumpulan orang-orang miskin, nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau, terus terang aja. Itu inti, dan itu sudah kita identifikasi. Dan kemudian creativity dengan lahan yang kecil tapi produktivitasnya tinggi, itulah challenging dari teknologi yang dipelajari dan diajarkan. Nah itu yang bisa saya jawab Pak Kiai mengenai ini. Pertanian generasi muda itu yang maunya mereka. Karena di masa depan pangan ini kalau kita tidak tangani dengan baik, kita impor. Jadi mereka harus tetap. Boleh lahannya itu berkurang, tapi produktivitas tidak boleh berkurang. Itu konsepnya. Dan konsep itu di UIT sudah ada. Prof, ngapunten saya nyela sedikit terkait itu. Ingat, boleh nggak Pak Mangesi? Silakan. Ada sedikit kasus, Prof. Begini. Kami sebetulnya ada satu jenis pupuk yang eco farming dan sebagainya sebutannya begitu. Kemudian pupuk ini pupuk unggul. Sehingga kalau katakanlah petani itu biasanya 1 hektar itu hanya menghasilkan gabah kering sekitar 5 kuintal gitu ya. 5 ton sampai 7 ton maksimal, tapi dengan pupuk ini harapannya bisa lebih, bahkan bisa sampai 10 ton. Nah, ketika kami tawarkan satu program yang bagus di mana ada satu provider, perusahaan dari provider. Nah, ini ekspor. Padinya kemudian ditanamkan padi Japonica. Jadi padi untuk restoran Jepang itu yang kunel itu yang bisa disupit itu nasinya. Kemudian ada jaminan berapapun hasil petani ini ditampung karena dia diekspor. Jadi terus berapapun bisa nampung ya. Kemudian petani diberikan dana pinjaman untuk saprodi, untuk sarana produksi, sehingga petani satu dia bisa terbebas dari utang BRI.
Iya, jadi nggak usah utang riba. Yang kedua, bahkan kita bangun musola-musola kecil gitu kan, Gus Hafid tahu itu sudah kita lakukan di Ponorogo, sehingga petani minimal hal sepele tidak sholat telat, karena petani ini sudah terkenal kalau asarnya itu sargrib, asar menjelang maghrib, gitu. Duhurnya menjelang asar, bahkan lebih asar, karena mereka nggak mau ketinggalan pekerjaan yang sudah belepotan ke lumpur, terus harus sholat dan sebagainya. Tapi kalau musolanya ada di tengah sawah, mereka mau gitu. Nah, jadi minimal sholat nggak telat, yang kedua bebas riba, dan yang ketiga ya mereka berdaya sehingga nggak kena dilematis antara kalau panen harganya hancur, nggak bisa menikmati. Tapi kalau nggak panen cuma kena ribanya BRI. Nah, sehingga dengan satu problem itu kayak Santani dan sebagainya tadi itu membantu sekali ada supervisor. Pertanyaannya ngapunten. Pola-pola seperti ini itu bisa sehingga nanti kalaupun ada kerjasama minimal dari para pimpinan asatid kita itu punya satu network untuk para perusahaan-perusahaan yang bersedia menjadi provider yang kaitannya dengan ekspor sehingga berapapun hasilnya ditampung, dan itu menarik sekali bagi petani apalagi nanti kepada para mahasiswa anak muda ini sehingga mereka langsung bisa merasakan hasilnya bahwa petani itu bukan kumpulannya orang miskin tapi petani itu adalah kumpulannya orang berdaya. Sehingga nantinya muncul Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf yang muda, energik, berteknologi. Seperti itu, Pak. Ngapunten. Baik, udah dijawab. Jadi Pak Mang Yesus saya nggak perlu jawab lagi. Ya. Terima kasih Pak Edu. Baik, memang itu secara teori memang gampang ya, tapi kita memang harus dilakukan, kemudian hambatan-hambatan di lapangan nanti baru bisa diketahui, diantaranya yang petani ini. Kemarin saya masih didatangi oleh petani dari Jember, petani tambah suwi tambah dari kiri katanya. Ya, ini dari kiri. Sarana dan prasarana ini pertanian terus naik ya. Ketika panen sukses harga turun. Ketika panen gagal, harga naik. Jadi petani ini, nah ini imit ini, dan ini kan fakta ya. Jadi nggak bisa nih. Jadi kita ini harus berjamaah memang. Jadi kita berjamaah nyampaikan kepada pemerintah, harus pemerintah itu membangun infrastruktur komoditas hasil pertanian. Jadi bukan terusan kalau sama di perikanan juga gitu. Kalau hasil tangkap melimpah, harga turun. Loh, kapan sugih? Ya, petani kita itu kapan sugih? Nek hasil bagus, harga turun. Gagal panen, harga naik. Loh, terus kapan sugih? Ya kan berbeda dengan negara-negara maju, ya. Karena ini memang menjamin ya, kita nggak bisa sendirian itu dengan komunitas, itu perlu yang pegang stempel, pegang kekuasaan, itu ada willingness di bidang itu memang. Jangan sampai itu terulang lagi, jadi ini bahaya. Akhirnya memang anak-anak kita itu tidak tertarik di pertanian lagi. Kalau sudah nggak tertarik, maka ketersediaan pangan di kita berkurang, maka datangnya import. Kalau import yang sudah main adalah pedagang-pedagang yang golek badi itu. Jadi nggak usah di depan komputer sudah dapat uang banyak, nggak karu-karuan. Gitu. Itu kan itu yang bahaya. Nah, Pak Mangesti, mumpung ingat ngapunten. Tadi Pak Mangesti memunculkan istilah willingness. Itu sebetulnya yang menjadi PR bahkan rahasia kita semuanya. Karena moga-moga ini ada para pengambil kebijakan yang mendengarkan ikut seminar ini sehingga sebetulnya beliau sudah tahu tapi nggak mau willingness. Artinya misalnya teknologi pasca panen. Ketika saya sederhana nanya sama ibu-ibu, Bu, umpama masak kemudian bawangi kari melotot, gak usah ngoncei, berambangi kari melotot ya apa? Ya enak ya, masak cepet kali lah. Artinya kenapa kok nggak ada teknologi pasca panen seperti itu sehingga tidak selalu menjadi dilematis nek panen wake murah hajur lombok sak kilo mek 2.000 tapi nek gak panen bayar utang karena harganya mahal. Nah, teknologi pasca panen ini kan satu solusinya. Artinya dan ini
wilayahnya para regulasi pengambil kebijakan. Tapi saya yakin ini sudah mereka jauh lebih pintar dan ngerti. Namanya willingness-nya ini yang nggak terjadi, dan itu nanti kalau diurut-urut ya urusannya ya akhlak dan lain-lain yang seperti sekarang ini. Narkoba itu BNN ada lembaganya, ada dananya, ada orang-orang pinternya, tapi nggak beres-beres karena ada dari something wrong. Ngaten Pak Mangesti, ngapunten. Matur nuwun. Ini insya Allah dengan sekolah digital seperti di UIJ ini akan memberikan bekal yang luar biasa, literasi dengan yang luar biasa, menembus batas, sehingga petani bisa komunikasi dengan banyak komunitas, sehingga bisa juga membantu produk-produknya bisa terjual dengan harga yang lazim, ya, harga-harga yang dia masih dapat manfaat, untung, ya. Nah, ini yang harus kita lakukan, dan ini memang sesuatu yang menarik apa yang dilakukan oleh UIJ ini. Jadi insya Allah generasi kita penerusnya ini, generasi X, Z ini terus akan memiliki literasi digital yang luar biasa, yang insya Allah itu akan betul-betul membantu kehidupannya di zaman-zamannya nanti. Ya, kita ini memang harus ikhtiar up to date sesuai dengan zaman di mana kita hidup. Itu namanya ikhtiar. Ya, kadang-kala kita ikhtiar mati-matian rasanya kayak ini, tapi salah ikhtiarnya. Tidak up to date sesuai dengan tuntutan zaman. Ya, tuntutan zaman untuk kita eksis itu seperti apa? Itu harus dipenuhi dulu. Nah, baru Allah itu membantu kita. Ya. Kalau kita nggak ikhtiar secara optimal sesuai dengan tuntutan zamannya sekarang sudah digital, tapi ikhtiar kita masih kayak zaman batu, ya tetap sulit. Baik. Satu contoh Pak Mangesti, ngapunten sedikit ilustrasi. Ketika misalnya kita di Australia, kita pingin makan cabai itu kan harus ke Chinatown, beli cabai itu pun cabai yang welek, itu yang sudah tua, elek dan kering itu. Nah, ini kan potensi pasar yang luar biasa sebetulnya kalau ada teknologi pasca panen di sana gitu. Artinya potensi pasarnya ada, bahkan kalau perlu kita edukasi mereka, bule kan sukanya merica, nggak suka cabai. Kita edukasi, kalau barangnya melimpah dan murah, mereka akan belajar sehingga nggak mencret kalau makan cabai. Nggih, ngapunten Pak Maki. Ini luar biasa. UIJ ini nanti men-trigger kreativitas anak-anak muda, ya. Dengan meskipun orang yang di data science nanti ini akan berpikir, kreativitasnya itu luar biasa. Yang di bisnis digital, yang di digital communication itu nanti luar biasa. Saya ngebaharnya ini jadi trigger kreativitas yang sangat tinggi, dan ini menjadi agent of development. Jadi agen-agen perubahan, agent of change. Jadi ini luar biasa. Monggo Prof, sebelum ditutup Prof, sudah waktunya, teman-teman sudah banyak aktivitas yang lainnya, biar closing statement gimana Prof sambil menjawab melengkapi yang pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab. Baik, dari hidupnya diskusi ini itu menunjukkan bahwa antusias itu tinggi sekali. Kita semua mau berubah gitu ya. Memang karena waktu juga kita harus terpaksa berpisah gitu ya. Dan memang UIJ ini didesain untuk umat gitu ya. Tidak saja kepada ini, tapi Parmusi itu Persaudaraan Muslim Indonesia, dia punya dai 7.000, dia mengadakan jambore, 1.000 diantaranya itu dikasih cuma ini aja, short course mengenai literasi IT, literasi digital. Yang dimaksud literasi digital itu, dai itu bisa bikin website, bisa membangun 3D, animasi, edit video, karena di masa depan individual itu adalah pusat informasi. Oleh karena itu di rumah kita nanti harus ada studio mini, bukan buku yang lagi. Studio mini untuk podcast. Jadi dai di masa depan itu tidak lagi keliling
tapi kemudian dakwanya yang berkeliling. Tapi dia tinggal saja di rumah, dia melakukan baca buku, riset-riset. Nah, pertemuan-pertemuan yang sifatnya offline itu tetap diperlukan, karena itu juga suatu kerinduan. Tetapi pada saat dia itu sudah tinggal keakraban saja, sehingga emosi di kalangan umat ini terbangun dengan baik. Saya kira digital disruption education ini insya Allah tergantung niat kita yang mengendalikannya, itu penting. Alhamdulillah WICI ini di belakangnya, kalau saya bisa buka, alumninya itu, yang alumni HMI itu ada 3 juta orang, profesornya ada 1.000 orang, doktornya ada 3.000, dan setiap tahun mereka menghasilkan dokter 100 orang. Nah, kelompok inilah yang kemudian disebut komunitas. Nah, komunitas ini terlintas mazhab. Jadi kita semua welcome, dan tujuannya adalah bagaimana mencerdaskan kehidupan berbangsa di mana umat Islam leading di tempat itu. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, Pak Mangestu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Al-Mukarram, Prof. Laude, Masihu Kamaluddin, atas ilmunya. Semoga yang menyampaikan ilmu dan yang menyimak ilmunya sama-sama dibarokai. Barokai ilmunya, barokai sisa usianya, dan insya Allah juga dibarokai rezekinya. Ya. Dijadikan anak turun yang soleh dan soleha. Amin. Yang kelak akan menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Anak turun yang kelak akan menjadi pemimpin dunia. Ya, pemimpin nasional. Ya, kita Islam ini sudah ketinggalan zaman. Kalau kita lihat zaman Abbasiyah aja, kita para ilmuwan yang luar biasa itu ada di sana. Ini sudah waktunya kita ilmu ini, pengetahuan ini rasanya sekarang menjadi anak yang hilang, yang diasuh oleh orang lain. Nah, ini sudah waktunya ilmu dan teknologi ini yang menjadi anak kandung kita kembali pada kita. Ya. Amin. Anak kandung kita yang diasuh oleh orang lain ini harus kita ambil alih, ya, untuk kemajuan kita, peradaban kita ke depan. Karena peradaban itu adalah penguasaan ilmu dan teknologi. Siapa bangsa yang tidak menguasai ilmu dan teknologi itu dianggap tidak memiliki peradaban yang tinggi. Maka bangsa yang tidak memiliki peradaban yang tinggi akan dimangsa oleh bangsa-bangsa lain yang memiliki peradaban lebih tinggi. Itulah hukum di dunia. Oleh karenanya, mari kita seriusi. Kita sebagai orang tua itu minimal menjadi agent of change, sebagai agen-agen perubahan, agent of development. Nah, ayo kita bersama-sama, dan ini sesuatu yang penting, biar kita tidak terdisrupsi. Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tutup kajian kita pagi hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillah. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak Prof. Matur suwun, Prof. Bagian semuanya yo. Saya Alif ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, baterai saya habis.